Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Pasti kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang zakat, pada pertemuan kali ini masih seputar zakat. Nah, kalau sebelumnya kita belajar zakat fitrah, lalu minggu selanjutnya kita belajar zakat mal, dan hari ini kita akan belajar zakat perniagaan, pertanian, dan harta temuan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari berguna bagi diri kita pribadi, khususnya umumnya untuk semua orang. Dengan baca surat Al-Fatihah dan juga dengan baca doa belajar dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam zakat perniagaan, pertanian, dan harta temuan. Oke, zakat perniagaan. Zakat perniagaan atau perdagangan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijaroh, yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Perserikatan maksudnya itu usaha itu berdiri atas kerjasama dengan banyak orang ya. Dalilnya apa? Dalil yang mendasari kewajiban menunaikan zakat itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingnya mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu adalah dalil diperintahkannya kita mengeluarkan zakat. Adapun ketentuan dari zakat perniagaan, yang pertama, usahanya sudah berjalan minimal 1 tahun. Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis, yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam 1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi harta yang dimiliki dalam perdagang dari awal memulai usaha sampai dengan akhir tahun atau bulan ke-12 dari membuka usaha tersebut, itu dikumpulkan, lalu dihitung jumlah harta kekayaan yang digunakan untuk berdagang itu berapa. Baru dikeluarkan zakatnya. Untuk nisabnya sendiri, nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas. Jadi zakat perniagaan itu wajib dikeluarkan jika sudah mencapai minimal seharga 85 gram emas. Kadarnya sama seperti zakat emas, yaitu 2,5%. Dapat dibayar dengan uang atau barang. Jadi zakat perniagaan ini bisa kita bayarkan dengan uang ataupun dengan barang. Ya, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Jadi dikenakan pada perdagangan milik pribadi ataupun perseroan seperti CV, PT, dan lain sebagainya yang tadi disebutkan di awal. Pada badan usaha yang berbentuk serikat atau kerjasama, maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Jadi sebelum keuntungannya itu dibagi rata, maka
dizakatkan terlebih dahulu, ya. Jika semua anggota serikatnya beragama Islam. Tetapi jika ada anggota serikat yang non-Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan bagi yang Muslim saja. Ya, jadi dihitung berdasarkan yang Muslim-Muslimnya saja yang ikut kerjasama yang beragama Muslim, yang beragama Islam. Ya, lalu apabila jumlahnya lebih dari nisab, itu dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Perhitungan zakat perniagaan. Harta perniagaan baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa dikelola secara individu maupun badan usaha, nisabnya yaitu 85 gram emas murni. Artinya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun atau tutup buku memiliki kekayaan, modal kerja dan untungnya dijumlahkan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, di sini 85 gram emas seperti kemarin kita anggap segramnya itu seharga 950.000. Maka harga 85 gram emas itu 80.750.000. Maka kalau sudah mencapai batas ini, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Contoh perhitungannya. Berikut contoh perhitungannya. Jadi, misal ada sebuah perusahaan mebel itu yang menjual peralatan-peralatan rumah, seperti lemari, sofa, dan lain sebagainya, tutup buku per Januari tahun 2020 dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mebel tersebut ada sisa barang yang belum terjual sebanyak 15 set sofa, yang jika ditotalkan jumlahnya 82.500.000. Setelah itu, di perusahaan tersebut memiliki uang tunai sebesar 35 juta. Dan memiliki piutang beda ya piutang dengan utang. Kalau piutang itu adalah orang yang kita pinjam, uang yang kita pinjamkan kepada orang lain. Jadi kita memberikan utang ke orang lain, bukan kita yang berutang. Kita memberikan utang kepada orang lain. Dan piutang yang dimaksud di sini adalah piutang yang yang bisa dicairkan atau yang sudah dibayarkan kepada kita, piutang. Jadi di sini lanjut lagi, terdapat piutang 7 juta, jadi sudah cair ke kita 7 juta. Jadi kalau ditotalkan dari sofa atau mebel yang belum terjual, uang tunai serta piutang yang dimiliki perusahaan tersebut di total sebanyak 124.500.000. Lalu perusahaan tersebut memiliki utang dan juga harus membayar pajak yang di total misalkan utang dan pajaknya sebesar 30 juta. Lalu kita potong jumlah keseluruhan tadi untuk membayar utang dan pajak, jadi tersisa saldonya 94.500.000. Nah, 94.500.000 ini sudah masuk wajib zakat karena tadi batas nisabnya adalah 80.200.000 sekian. Jadi kita hitung saja langsung besar zakatnya. 2,5% dikalikan 94.500.000. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2.362.500 rupiah. Jadi perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.362.500 rupiah. Oke, ini adalah zakat perniagaan. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada zakat peternakan, zakat hewan ternak, yaitu meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar, sedang, dan kecil. Besar itu seperti sapi, unta, kerbau. Kalau sedang, kambing, domba, dan kecil, unggas, dan lain-lain. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni 1 tahun untuk tiap hewan. Jadi hewan tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun untuk tiap hewannya. Besaran zakatnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang pertama ini adalah kambing dan domba. Jadi hewan ternak yang berukuran sedang. Kambing baru wajib dizakatkan apabila pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing. Di bawah 40 tidak wajib zakat, ya. Jadi ini silakan dilihat tabelnya, jumlah kambing 40 sampai 120 itu besaran zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun
atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Selanjutnya ini kelipatan 100 ya. Jadi 121 sampai 200 memiliki kambing 121 sampai 200, maka besar zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba. Ketentuannya sama seperti yang pertama, 2 ekor kambing berumur 2 tahun atau domba berumur 1 tahun. Begitupun selanjutnya, setiap kelipatan 100 itu menambahnya 1 ekor. Ya, ini untuk kambing. Lalu untuk hewan yang besar, sapi ataupun kerbau. Sapi dan kerbau baru wajib dizakatkan apabila memiliki sedikitnya 30 ekor sapi. Di bawah jumlah ini tidak wajib dizakatkan. 30 sampai 39, 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Apa itu tabi? Tabi itu sapi berumur 1 tahun atau sapi berumur 1 tahun atau sudah mau masuk ke tahun kedua. Jadi umurnya 1 tahun lebih. Ya, berumur 1 tahun lebih. 1 tahun jalan ke 2 tahun. Itu tabi. Ya, kalau musina itu sapi yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur, mohon maaf ini salah nih, sapi berumur 2 tahun atau memasuki tahun ketiga. Jadi jalan ke 3 tahun. 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya. Jadi jika memiliki 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina tabi. Betina yang sudah berumur 1 tahun lebih, hampir mendekati 2 tahun. Jika memiliki 40 sampai 59 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan atau 1 ekor sapi betina musina, yaitu yang berumur 2 tahun mendekati 3 tahun. Lalu yang 60 sampai 69 itu 2 ekor sapi jantan atau betina tabi. 70 sampai 79, nah ini 2 ekor nih. Dengan ketentuan 1 ekor sapi musina dan 1 ekor sapi yang tabi. Ya, begitu seterusnya. Silakan dilihat tabelnya. Yang selanjutnya adalah zakat ayam, unggas, dan ikan. Ini masuk ke hewan ternak yang kecil. Nah, jika ayam, unggas, dan ikan, ini berbeda dengan hewan besar dan sedang. Hisab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah ekor, sebagaimana sapi, kambing, dan unta. Oh iya, kenapa saya tidak menjelaskan unta? Karena di Indonesia tidak ada unta ya. Jadi yang saya jelaskan hanya sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Jadi untuk ayam, unggas seperti bebek dan lain sebagainya, serta ikan, itu nisabnya dihitung dari skala usaha. Jadi usaha yang didapatkan, hasil yang didapatkan dari berternak ayam, unggas, atau ikan ini. Dan nanti hasilnya itu disamakan dengan harga 85 gram emas. Jika keuntungan atau hasil jualan usaha ayam, unggas, atau ikan ini mencapai 85 gram emas, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai 85 gram emas, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dan dikeluarkannya berapa persen? Dikeluarkannya 2,5% dari total keuntungannya. Nah, selanjutnya adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat hasil pertanian, merupakan salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis atau yang bisa dijual. Ya, seperti makanan pokok, biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya yang bisa dijual. Ya. Nisabnya adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Ya, apabila hasil tersebut merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain. Itu 750 kg dari hasil pertanian. Kadar zakatnya ini berbeda nih. Jika pertanian tersebut diairi dengan alami atau seperti dari air hujan, air sungai, atau mata air, jadi diairkan secara alami ya, itu zakatnya 10%. Tapi kalau diairi dengan
manual seperti disiram atau membuat irigasi, jadi memerlukan biaya untuk mengairi lahan pertanian tersebut, maka zakatnya 5%. Mengapa demikian? Kenapa kalau yang diairi dengan cara disiram atau irigasi itu hanya 5%? Karena 5%-nya lagi itu untuk biaya yang lain-lainnya, seperti bayar listrik atau bayar perawatan irigasi dan lain sebagainya. Seperti itu ya, itu bedanya. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah zakat barang temuan. Ya, zakat barang temuan atau rikas adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang kita temukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul atau lama penyimpanan maupun nisab jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat. Sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap kita menemukan harta, misalnya kita lagi main di suatu tempat, dan di tempat tersebut kita menemukan harta atau emas misalnya, emas jumlahnya 10 kg atau 10 gram, maka biar harta tersebut halal atau bisa kita miliki, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Berarti kalau 10 gram ketemunya, kita menemukan 10 gram emas, berarti kita keluarkan 22 gram emas ya. 2 gram emas dari total keseluruhan, gitu ya. Atau kita menemukan misalnya uang tunai, misalnya 100 juta, nah berarti kita zakatkan 20 juta, seperti itu ya. Oke, ini kemarin yang saya katakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang. Ya, ada orang-orang yang wajib atau disebut juga mustahik. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ya. Fakir, apa sih bedanya fakir dengan miskin? Oke, bedanya fakir dengan miskin. Kalau fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Jadi orang fakir itu benar-benar tidak punya apa-apa, itu orang fakir. Ya, jadi tidak punya apa-apa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin, ia punya penghasilan, ia punya usaha, tapi usaha atau penghasilannya itu tidak bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Beda ya, kalau fakir benar-benar tidak punya apa-apa, kalau miskin punya harta cuma tidak bisa mencukupi. Lalu yang ketiga amil. Amil itu adalah si pengurus zakat. Ini juga berhak menerima zakat. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. Lalu rikob, ini disebut juga budak atau hamba sahaya. Untuk sekarang sudah tidak ada lagi. Gorim itu orang yang sedang berutang. Orang muslim yang sedang berutang, utang demi kebaikan, itu berhak menerima zakat. Jadi utangnya itu untuk keperluan yang penting ya, untuk keperluan yang diperbolehkan dalam agama baru boleh menerima zakat. Kalau utangnya untuk di luar kebutuhan, di luar hal yang diperbolehkan untuk dalam agama Islam, maka tidak berhak menerima zakat. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Ya. Lalu yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu atau dalam hal mencari keridhaan Allah, bukan untuk perjalanan maksiat. Ya, ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini hikmah zakat. Hikmah zakat itu ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Pertama, yang kedua mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. Keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu dan membina kaum duafa. Ya, dan yang terakhir mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Oke.
Ya, sekian penjelasan Bapak tentang zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk tugasnya akan Bapak taruh di deskripsi video ini ya. Oke, kita sudah dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat belajar, selamat mendengar penjelasan. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Dan untuk absen, silakan absen melalui komentar ya, melalui kolom komentar. Ya, tetap jaga kesehatan, dan kemana-mana, makan makanan yang bergizi. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.